lama tidak mereaction video dari Pak Roy Suryo dan juga beberapa pendapat yang lain mengenai penelitian dari Pak Roy Suryo. Dan pertama kita bakal mereaction atas reaksi keras Pak Tommy Triyunanto atas perilaku hukum Pak Roy Suryo. Omong kosong katanya. Jadi penelitian Pak Roy Suryo adalah bohong semuanya dan sesat menyesatkan. Atau bukan berdasarkan postingan Sandi Purnama kan. Iya. Kemudian mereka melakukan penelitian. Nah, dalam perspektif hukum, Bang, penelitian yang sah itu seperti apa? Dan kalau di-convert ke penelitian Roy dan kawan-kawan ini sah apa enggak? Jadi gini, kalau kita ngomong penelitian, bicara ijazah, ini kan cuma satu, ijazah itu palsu atau asli. Ya. Kan itu poinnya. Kalau ngomong bicara ijazah ya, ijazah ini asli dan palsu. Tandanya di sini diduga ada palsu. Masih diduga. Kalau diduga palsu, tandanya ada pembanding pemalsuan. Nah, betul. Yang ada pembandingnya. Kan orang yang mengeluarkan ijazah ini siapa? Okay. Kayak semacam kita punya BPKB nih. Ya. Ada 2 BPKB mobil, satu asli, satu palsu. Diduga lah memakai BPKB palsu. BPKB yang palsunya menjadi pembanding kan. Kita bisa tahu bahwa ini asli, bahwa ini yang palsu. Kan begitu. Nah, yang bisa mengeluarkan statement asli dan palsu tentunya yang mengeluarkan kan Direktorat Polisi kan, tentunya ya. Kalau dalam hal ini kan polisi ngasih tahu nih. Dilihatlah pakai screen. Oh, nih palsu nih. Yang ini yang palsu. Sama dengan proses di UGM. UGM ngelihat ijazah Pak Jokowi, kita sama-sama paham. Sudah dipublish juga bahwa ini ijazah ini benar-benar asli. Produk dia dan dikeluarkan oleh dia. Lalu apalagi yang menjadi poin penting sehingga ijazah ini menjadi tidak asli menurut pandangan atau penelitian yang sesat ini gitu loh. Oh, ini penelitian sesat. Kenapa sesat, Bang? Karena sudah jelas yang mengeluarkan menyatakan ini asli, dia bilang palsu. Menurut penelitian dia ini palsu. Kan cuma ada 2 persepsi, bahwa ini asli atau ini palsu. Itu aja persepsinya. Kalau ini asli, yang palsu yang mana kan gitu. Nah, ya harusnya gitu sih. Menyatakan itu asli, itu palsu. Buktikan mana aslinya. Yang palsu. Yang palsu dong. Yang palsu. Bukan fotokopi. Oh. Bukan scanan. Karena fotokopi itu pasti dari asli. Iya. Kalau begitu mana aslinya ditanyain. Harus ada pembanding. Jadi gegabah mereka sesat. Sampai detik ini yang dia omongin tuh omong kosong semua. Apa yang mau dibahas kalau omong kosong? Jadi sebenarnya kita ini ngebahas hal-hal yang nggak perlu sebenarnya dibahas. Kalau kita bicara hukum, tuh teori hukum itu adalah teori kepastian. Pasti. Ini loh produknya. Nggak ada tuh kita hukum tuh nggak terang. Kayak abu-abu. Saya udah meneliti. Yang meneliti siapa? Bagian mana yang punya kapasitas meneliti kan gitu. Itu dulu. Tapi kalau kita lihat di sini, dia keluar-keluar lah kemana-mana. Bicara sana sini, diundang di Rakyat Bersuara, diundang di podcast dimanapun, isinya ya itu aja. Omong kosong. Itu lihat aja omongannya. Itu lagi dan itu lagi. Jadi kita tuh nggak pernah selesai, nggak pernah bisa selesai. Karena apa? Karena dia akan membentuk suatu opini di dalam pikirannya bahwa apa yang ada di pikirannya dia, itulah yang dia sampaikan kepada media. Bahkan juga ada lagi hal-hal lain. Nanti penelitian lah. Macam-macam lah yang ada. Semua dibahas. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa? Menjadi polemik yang berkepanjangan. Sehingga ini nggak terpecahkan. Kan gitu. Cuman satu intinya. Selama dia tidak diproses proses hukum yang mempunyai produk hukum di akhir. Dia nggak akan selesai. Ya betul. Ya mungkin penelitian Pak Roy Suryo bisa dikatakan berbohong ya, karena di sini Pak Roy Suryo belum ada pembandingnya kalau punya Pak Jokowi itu palsu. Ya, belum ada. Bisa jadi Pak Roy Suryo dan juga teman-temannya melanjutkan hal ini, mungkin ada visi misi sesat juga di dalamnya ya. WA palsu yang dibilang. Saya menerima WA atas nama dokter, tapi saya tidak publis namanya. Dokter siapa? Kemudian, karena tidak terrecord, karena saya tidak pernah bertemu. Oh. Dokter Dokter siapa? Ya, dia mengirimkan e-flyer selamat Idul Fitri. Ya saya kaget karena ada fotonya kan.
kemudian ya saya save. Ketika saya save itu memang automatically namanya itu Dokter Tifa, bukan saya tambahkan Dokter Tifa, automatically dia langsung masuk itu Dokter Tifa. Ya, kemudian saya tanya, ya, mohon maaf lahir batin saya jawab, kemudian dia tanya, saya tanya dulu, apakah ini benar Dokter Tifa? Iya bang. Kemudian dia jawab lagi, Bang Andi tolong difasilitasi saya untuk bertemu Pak Jokowi di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Oh, Kemudian dikirim lagi, tolong jangan dipublikasikan ya bang. Kemudian saya bilang, oke, bisa nggak kita bertemu dulu? Karena saya ragu apakah ini penipuan, apakah ini jebakan. Makanya saya ragu untuk itu. Tapi dia balas, bisa bang, saya akan diskusi dengan PA saya Al-Katiri. Kaget saya kan, bang kan dia tahu ada Al-Katiri. Oke, saya diam dulu. Kemudian 30 menit kemudian dia balas, bisa bang, di Tebet di Hotel Tem jam 10 saya akan datang bersama Al-Katiri. Saya curiga, saya telepon Al-Katiri karena saya pernah dalam satu frame di TV One itu bertukar nomor telepon. Nah di sana saya tanya, Bang Al-Katiri, kita bertemu besok katanya Dokter Tifa itu di Coffee Time jam 10. Oh dia juga kaget. Oh saya nggak dikasih tahu, saya ada di Denpasar. ah, Mungkin Bang Al-Katiri bisa cek ini nomor teleponnya. Dia telepon, terus dia balik lagi ke saya. Saya tidak tahu ini nomor karena saya tahu semua nomornya Tifa dan saya sudah tanya kepada keluarganya sebelumnya, itu tidak ada. Oh begitu bang, oh berarti ini adalah penipuan. Ya kan, saya katakan, oh terima kasih bang, ini berarti penipuan. That's it, sudah. Saya nggak ada uang lagi kan. Kenapa besok paginya dia plot twist seolah-olah saya yang mengajak Dokter Tifa untuk kerja sebagai maklar. Dia Nah inilah kelihatannya, dan saya masih ada siap terbalik, saya ada screenshotnya, dan screenshot yang dipegang oleh Rasulullah itu ada screenshot saya yang saya kasih ke Al-Katiri. Nah kenapa Al-Katiri menyebarkan itu? Ini pertanyaan saya, apa motifnya dia menyebarkan itu sehingga dibuat oleh Roy Suryo itu ya sebagai itu perbuatan dari terbol katanya. Juga. Dan saya sudah cek memang dalam get kontak itu adalah tulisannya penipuan. Ya sih. Tapi kemudian saya cek lagi, kok tulisannya AA Ade Armando. Ini poinnya. Jadi apa? Saya malah curiga, jangan-jangan buku apapun dibuat oleh Rusdi. Nah iya. Saya dugaan aja, gitu kan? Karena begini, kenapa ke penipuan kok tiba-tiba berubah menjadi ada nama orang? Nah ini kan pertanyaan gitu. Tapi yang jelas teman-teman semua ya, mereka ini selalu menggunakan segala cara untuk plot twist, untuk ya betul. apapun itu. Bang Egy aja coba dibikin seperti itu. Bang Damai pun dibikin seperti itu. Penghinaan dilakukan itu. Saya katakan mereka itu adalah pembohong besar yang ingin mengacaukan republik ini dengan narasi-narasinya dia, ya, untuk apa? Pembenaran dari dia, karena dia itu mereka tidak mempunyai barang bukti dan mereka tidak berani masuk ke pengadilan. Ketika kita tantang, ayo pra peradilan, mereka tidak mau, dan koordinator PH-nya tidak mau memang untuk masuk ke pengadilan dan mencari cara untuk menggugurkan itu dengan gaya-gaya mereka. Yang kita ketahui mereka itu tidak percaya namanya institusi hukum, tapi dia akan menggiring trial by press, dia akan menggiring trial by publik, tapi bukan melalui proses pengadilan. Itu yang akan untuk itu. Tapi kita siap untuk itu. Di sini ada Bang Egy, ada Bang Damai, dan teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia memantau untuk ini, dan kita tetap gaspol untuk melawan mereka. Berarti kubu mereka ini sudah mulai mencoba untuk melakukan sabotase dan mempermainkan media. Ya bisa jadi media sosial itu disabotase sama mereka-mereka ini yang tidak bertanggung jawab, entah siapa itu, dan kenapa kok malah ini nyambung ke sini, dan untuk apa percakapan Dokter Tifa sama
siapa nih Ade Armando ini yang sudah di short sama abang ini diberikan kepada orang lain malah dipublishkan. Itu kan hal yang salah, parah kali. Topi Merah sendiri yang membongkar kebohongan Roy Suryo. Ini akan saya tampilkan ya, tapi kita lihat dulu ya bagaimana ketika si Topi Merah ini presentasi, teman-teman. Roy Suryo sibuk-sibuk sana sini, diam. Ketakutan, panik. Kenapa? Topi Merah sendirilah yang membongkar kartu kebohongan Roy Suryo. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, itu dilakukan poison solve. Ini kayak direkonstruksi ulang untuk yang Pak Arisman kasusnya itu adalah 300 kali. Sehingga barangnya itu agak jadi halus kayak gitu. Jadi mendekati gambar asli. Nah, setelah poison solve ini dilakukan, yaitu final output. Di mana dikalikan oleh inputannya IXCC kayak gitu. IXCC, oke. Nah, di sini gambar baru tercipta. Jadi setelah rekonstruksi itu dikalikan dengan gambar input, jadilah final output ini. Anda melakukan 7 langkah ini ya? Ya, sesuai dengan rumus dari Pak Arisman. Dan pasti tidak mengubah. Pasti tidak mengubah. Oke, Bang Eman bilang pasti tidak mengubah ya. Ingat sekali lagi ya, pasti tidak mengubah. Artinya nggak ada rekayasa. Tapi dugaan dia sebelum dia bilang mengatakan mengedit. Oke, mengedit dia menuduh ke Bang Rismon. Tapi pertanyaan ini sebenarnya menohok sekali teman-teman ya. Ini mengganggu pemikirannya Roy Suryo sebenarnya. Pasti tidak mengubah. Berarti ijazah format yang dimana ditampilkan oleh Mas Dia Sandi di X itu benar-benar tidak diubah sama sekali ya. Berarti kita lihat bagaimana source-nya itu menghasilkan apa. Sangat jelas. Nah, di sinilah uniknya, Pak. Ketika saya mencoba, boleh digeser? Di next. Lihat, kamu lihat muka Roy Suryo. Oke. Next lagi, sorry yang ini, benar. Nah, ketika saya mencoba, ternyata hasilnya malah jadi seperti ini. Watermarknya masih rusak, embossnya apalagi tidak. Nah, watermarknya masih rusak. Tapi watermarknya ada. Dia tidak mengatakan bahwa watermark tidak ada. Watermarknya itu rusak. Berarti watermark itu ada. Embossnya juga ada, ya. Watermark ada, embossnya juga ada. Walaupun ada kerusakan. Kenapa? Pixel, ya. Gambar yang diupload Mas Jasan itu pixelnya sudah kecil. Betul bang. Kelihatan? Ini yang bawah ya hasil Anda? Iya. Setelah 7 lapis tadi, 7 langkah Anda lakukan? Persis Proses dengan analisis. coding yang ditampilkan oleh Pak Tapi Arisman. ini kayak, ini menurut saya, bukan saya. Ini sepertinya kayak ada Ya, watermark. ada artefak namanya. Artefak itu kayak Watermark? watermark yang rusak yang kita nggak bisa. Artinya ada watermark dong? Ya, Ada kan? Coba. Sekarang Gimana sih artefak itu ada anomali gambar rusak di penelitian dia, tapi sebenarnya itu adalah watermark. bagaimana Roy Suryo? Hah? Anda paham nggak? Anda tangkap nggak kata-kata ini bahwa ini adalah bumerang buat Anda? Hah? Bumerang buat Anda, ya? Si Topi Merah ini sudah membuktikan sendiri di depan mata Anda. Kamu lihat wajahnya Roy Suryo di pojok itu. Ayo loh, ayo. Apa yang bisa kau buktikan Roy Suryo dari ini? Kau mau mengelak? Kau kan begitu percaya dengan si Topi Merah. Dan ketika penjelasan ini, Refli nggak pernah memotong. Artinya, mereka percaya Topi Merah. Mereka percaya Topi Merah. Ada yang bisa bantah ini? Apakah kalian Roy Suryo mau bantah sendiri tim kalian? Hah? Ini sudah membuktikan, ya sekali lagi bahwa si Topi Merah ini sedang mau menjebloskan kalian ke penjara. Bisa jadi. Ya, benar. Dia sendiri membuktikan adanya watermark. Coba, adanya emboss, walaupun rusak, karena filenya sudah, ya mungkin dia sudah Udah tua. kali ya dari device ke device ya, transfer Sudah lama. sudah penurunan kualitasnya ya. Dan itu sudah membuktikan sangat jelas teman-teman. Coba, kita lihat ekspresinya Roy Suryo. dia ada watermark tetapi sangat tipis. Ada watermark tetapi sangat tipis. Dia bilang begitu tadi ya, si topi miring itu, topi merah. Aduh, saya batuk. Aduh, kacau Roy. Kamu sudah pelihara lagi ya. Kamu sudah ya membiayai si Topi Merah ini, akhirnya Topi Merah ini siap menjebloskan kalian. Roy, segitu paniknya muka Anda ya. Coba loh, kamu analisis. Saya memperhatikan, wah ini sebenarnya penjelasan Topi Merah ini malah menguatkan tuduhan mereka Roy Suryo ya. Malah menegasikan apa yang dipikirkan Roy Suryo ya. Justru inilah gol bunuh diri ya. Gol bunuh diri untuk Roy Suryo kali ini. Oke. Rusak, dan di situ sudah rusak di situ. Baik. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, sebenarnya gini, selama ini yang dikatakan tidak ada watermark, artinya ada watermark ya? Kalau ada atau tidaknya, Jujurlah kau. kan saya nggak bisa Tuh. Ayo, kamu lihat Roy Suryo nih. Dia mulai belok kepala nih. Dia mulai belok. Ayo. Mas Roy, kau sibuk apa? Ayo, kau jawab. Ini sih kau punya Topi Merah nih, gol bunuh diri. Malah mau nyeblos kau.
lihat langsung ya. Kalau misalkan dari penelitian saya itu ternyata watermark dengan Roy nggak mau lihat. entah itu watermark atau bukan kan Roy nggak mau lihat. belum jelas karena saya tidak ikut yang itu yang di Polda itu. Oke, baik. Ayo, Sekarang saya nggak lihat langsung. Nah, Kedua. tapi di sini ada artefak yang rusak, yang bergaris-garis yang mungkin diduga itu adalah watermark. Gitu. Enggak, Tapi untuk kalau kau tembusnya, bilang baca mata sekarang diduga nggak konsisten kelihatan, ini. Bos, ya. harusnya kelihatan seperti Iya, iya. output yang ditampilkan oleh Pak Rismon. Karena gini, kalau watermark aja kelihatan misalnya, maka emboss pasti akan lebih kelihatan. Iya, Gitu. seperti itu. Oke. Ayo, Jadi di sini ayo, saja. Roy. Ayo, Hasilnya musim seperti apa? Ayo, kita lihat si Roy. Setelah saya apa namanya melakukan hal yang merekonstruksi ulang hal yang Pak Rismon lakukan, saya Aduh, mulai pusing besar ini. Pusing besar Roy kau kali ini, pusing kali kau nih. Kalau begitu artinya punya Pak Jokowi ijazahnya ini asli dong. Dibilang tadi ada watermarknya kan, ada embossnya.